Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada 29,3 juta masyarakat yang masuk ke dalam kelompok 40% termiskin di Indonesia hingga para kelompok pekerja informal. Kebijakan ini digulirkan pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat di tengah pelemahan ekonomi akibat dampak virus corona. Bagaimana memastikan agar tidak ada salah sasaran dalam memberikan bantuan? Untuk membahasnya, sudah hadir di studio ekonom di Basic Income Lab Research Center for Climate Change Universitas Indonesia, Sony Mumbunan. Selamat malam, Bung Sony. Malam. Terima kasih sudah hadir ya. Lalu melalui sambungan Skype sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif CSIS, Philips Vermonte. Selamat malam, Bung Philip. Selamat malam, Mbak Sofi. Oke. Kabar baik saya. Nanti saudara kita juga akan mencoba menghubungi Menteri Sosial Juliari Batubara dan juga relawan Dr. Tirta untuk meminta respon soal BLT dan juga bantuan untuk masyarakat, bantuan terutama untuk para relawan dan dokter yang juga saat ini tengah bekerja. Tapi saya mau ke Bung Sony dulu. Bung Sony, Anda mengusulkan BLT untuk semua, itu apa? Usulan itu sangat didasarkan pada kondisi saat ini. Ini krisis, kita butuh stimulus yang cepat, tidak ribet, berdampak menyeluruh karena krisis ini memang berbeda dengan krisis lain, tidak pernah terjadi. Cakupannya bukan hanya yang disebut Pak Menteri tadi sebagai katakanlah yang 40% paling miskin, yang standar, atau pekerja informal. Yang kena itu banyak, freelancer itu juga terdampak. Luar biasa. Jadi di Indonesia proporsi kelompok rentan itu jauh lebih besar dari yang miskin atau nyaris miskin. Artinya kita butuh skema yang punya kemampuan mencapai selebar mungkin mereka yang terdampak. Yang dimasukkan dan BLT semua itu yang coba kita exercise adalah mungkin tidak misalnya kelompok umur tertentu seluruh di DKI Jakarta misalnya mendapatkan sejumlah uang yang cepat, berdampak, artinya jumlahnya cukup gitu, katakanlah sebesar UMP gitu, untuk masa-masa wabah coronavirus. Anda bilang seluruh? Seluruh, di kelompok umur tertentu yang paling produktif ya. Yaitu? Misalnya 20 sampai 40 atau bisa diperlebar sampai 50 tahun ya. Oke, jadi untuk asumsi sementara Anda adalah untuk di kelompok 20 sampai 40 karena ini yang paling produktif begitu ya? Betul, dan nyaris yang paling terdampak ya. Ya. Nah, kenapa kemudian untuk semua? Ya itu tadi, saat ini kita tidak punya, jadi yang diusulkan saat ini kesannya memang sense krisisnya belum tampak. Itu mirip BLT dulu. Sementara sekarang keluar rumah pun kita tidak, barang produksi tidak bergerak antar daerah atau antar wilayah begitu. Jadi demand dan supply juga berhenti. Kita perlu sesuatu yang cepat, tidak ribet, langsung bisa jalan, semudah kita transfer ke rekening masing-masing. Jadi begini, yang kami tangkap. Banyak respons, banyak yang setuju, tapi juga ada yang mempertanyakan, kok tampaknya tidak adil ketika ada yang kemudian dari golongan menengah ke atas atau masih bisa menerima gaji, kenapa juga harus dibantu dengan BLT? BLT ke semua kelompok itu berarti juga dengan jumlah tertentu, katakanlah 4 juta per orang. Mereka yang berpendapatan di atas 4,5 juta gitu ya, itu kan akan kena pajak. Jadi dalam sistem keuangan kita, pada gilirannya nanti uang itu akan kembali kepada negara. Tetapi mereka yang di bawah itu, siapapun yang per bulannya kurang dari 4 juta per orang, itu yang memanfaatkan itu. Jadi dari sisi tidak adil, ada dimensi tadi yang perlu dipertimbangkan. Ya. Tapi begini, yang jelas saat ini pemerintah sudah mempersiapkan BLT itu. Itu perlu kita apresiasi ya. Anda sudah dapat gambaran siapa saja yang akan diberi oleh pemerintah? Belum, tadi informasi baru masih sangat umum tadi 40% yang paling miskin gitu dari populasi kita. Sekali lagi, yang paling miskin, nyaris miskin dan vulnerable itu hampir 70%. Makanya perlu yang skema yang agak lebih lebar. Makanya Anda menyarankan BLT untuk semua sekalian begitu ya? Betul. Oke, sebentar, saya ingin mengundang relawan yang juga influencer Dr. Tirta Hudi. Selamat malam Dr. Tirta. Oh, Dr. Tirta rupanya ada di studio Menara Kompas saat ini. Saya pikir tadi melalui sambungan telepon. Selamat malam, terima kasih sudah hadir, silakan. Ini Bung Sony agak geser sedikit ke sini supaya social distancing-nya tetap dapat. Terima kasih.
Begini, Dokter Tita sebentar ya, saya ke Bung Philips dulu. Bung Philips, Anda sudah mendengarkan pernyataan baik dari pihak pemerintah yang akan menyediakan BLT dan juga dari Bung Sony yang punya ide untuk BLT untuk semua saja. Kalau dari CSIS sudah memberikan sudah mempelajari, memetakan, sebenarnya sebaran corona saat ini dengan adanya bantalan sosial berupa BLT, akankah efektif? Itu pertanyaan yang agak susah ya, karena ini krisis semacam ini kan belum ada presidennya di kita. Gitu. Jadi bahwa ada soal-soal mengenai health security orang, kemudian ada tentang rasa aman orang terhadap kepastian ekonomi. Jadi ini dua hal yang terjadi sekaligus yang kalau ditanya jawaban yang paling spesifik apa itu sebetulnya kita semua memang tidak tahu. Tetapi prinsipnya adalah begini, karena corona ini sudah tersebar nyaris di semua provinsi Indonesia, tentu dia akan berpengaruh pada ketahanan health system kita misalnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada sisi yang lain, dia seperti yang disebutkan oleh Bung Sony tadi, itu menyebabkan orang-orang misalnya terpaksa tidak bekerja. Mungkin industri juga berhenti dan lain-lain, sehingga memang harus disiapkan bantalan yang kita belum tahu cukupnya seberapa atau tidak cukupnya seberapa. Tetapi jumlahnya itu pun saya kira dari sisi politik, karena sudah punya pengalaman dengan BLT sebelumnya, tentu yang pertama adalah baik pemerintah maupun pihak-pihak terkait, misalnya DPR, dan lain-lain itu harus segera menyepakati. Berapa jumlahnya, berapa besarnya, bagaimana anggaran itu kemudian disediakan, apakah memerlukan setujuan dari DPR dan lain-lain. Ini saya kira adalah waktu yang sangat krusial gitu, karena kita berkejaran dengan waktu. Oke, silakan. Ya, yang ketiga kan kita juga belum tahu peak dari corona ini kapan. Jadi saya kira sebelum sampai pada peaknya itu kita memang harus menyiapkan masyarakat baik dari sisi ekonomi, dari sisi kesiapan kita menghadapinya, rumah sakit, bagaimana kebijakan kita tentang yang disebut Pak Jokowi itu sekarang physical distancing. Kita mau Lebaran, biasanya Lebaran itu juga adalah momen di mana mungkin sirkulasi ekonomi pindah ke daerah kalau dia tidak dilakukan, bagaimana konsekuensinya dan seterusnya. Tetapi prinsipnya adalah lebih baik kita bersiap segera sekarang, karena memang peak-nya itu nanti mungkin bersamaan juga dengan peak ketika orang-orang harus bepergian. Gitu. Dan saya kira ini harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh bagaimana kita menghadapinya. Bu Philips, begini, Anda teman-teman di CSIS sudah melakukan kajian terkait penyebaran virus corona di Indonesia. Ada tidak catatan spesifik yang bisa Anda berikan soal penyebaran virus ini di Indonesia? Ada beberapa hal ya. Memang yang kita tahu sekarang kan epicentrumnya memang masih di Jakarta dan Jabodetabek. Dan masalahnya adalah begini, karena Jakarta ini dan Jabodetabek ini juga adalah hub dari berbagai macam. Kalau kita lihat dari beberapa kasus-kasus positif corona yang ditemukan, baik yang meninggal ataupun yang masih PDP, itu banyak di antara mereka yang terhubung dengan Jakarta atau Bogor atau Karawang dan lain-lain. Sehingga memang hari ini dia mungkin, saya bukan ahli kesehatan, tapi ini sebetulnya baru mulai tersebar ke berbagai provinsi. Setahu saya kemarin di Papua saja sudah ada 7 misalnya yang PDP, dan beberapa provinsi lain juga memperlihatkan peningkatan gitu. Karena itu saya rasa adalah yang paling penting sekarang keputusan politik harus diambil. Bagaimana pemerintah berusaha menghentikan, membuat jarak antar masyarakat ini dihentikan gitu penyebarannya. Dan kemudian karena kita harus melakukan hal yang paling berat, maka bantalan ekonominya harus dipersiapkan gitu. Jadi mungkin kita harus bicara BLT tidak hanya dalam konteks saat ini masyarakat yang mungkin kesulitan pekerjaan, dia yang tadi disebut Bung Sony, masyarakat yang bekerja di sektor informal, di freelancing dan lain-lain. Tetapi adalah ini karena kita akan menghadapi, saya kira kalau keadaan tidak berubah, growth rate dari kasus-kasus baru tetap tinggi, itu kita harus memerlukan bantalan karena pasti akan memerlukan keputusan politik yang ekstrim dari pemerintah.
Jadi relevan buat saya tanyakan ke Dokter Tirta, pemerintah sudah beralih dari social distancing menuju ke physical distancing. Sekarang pernyataannya lebih keras dan juga ada ancaman pidana bagi siapapun yang masih nekat begitu untuk berkerumun. Menurut Anda sebagai dokter yang juga relawan ada di garis depan, cukup belum? Kalau secara teoretikal belum. Jadi kalau saya berkata sih, teman-teman saya yang dokter, terutama yang berada di garda terdepan dan beberapa juga dokter spesialis paru dan beberapa anggota ID juga sebenarnya idealnya itu menyarankan, oke, kita nggak usah bahas kata lockdown ya, kita memakai kata karantina, totally karantina. Jadi ya emang kita diem di rumah masing-masing. Sebenarnya mungkin kita kesampingan dulu bahasan ekonomi ya. Jadi dalam sisi artian medikal, tujuan karantina itu adalah memperlambat jalur rate infection. Jadi di dalam corona ini saya mengutip dari kata-kata teman-teman dokter spesialis paru yang sebenarnya dan penyakit dalam yang diasosiasi pengendalian infeksi. Sebenarnya kurvanya infeksi itu kan kurvanya bentuknya kayak gunung gitu ya. Kurvanya kayak N gitu loh. Nah, apa yang dihadapi dengan teman-teman kita di tenaga medis di garda terdepan di IGD itu adalah orang yang emang kelihatan gejalanya. Segitu. Tetapi yang nggak kelihatan gejalanya itu banyak. Nah, corona itu problemnya, COVID-19 itu problemnya selain fatality rate, karena di Indonesia tinggi banget yang meninggal, tapi yang parah tuh 20%. Ini kata-kata dari Dr. Erlina spesialis paru. Yang parah akan 20%? 20% rata-rata. Oke. 20%. Oh, yang dari 20% dari yang positif ya? Intinya dari semua yang positif, itu 80% rata-rata gejalanya sedang dan ringan. Oke, yang 20% yang parah? Itu yang parah. Tapi, yang 80% ini bludak jumlahnya. Membludak? Membludak, baik banget. Ini kita lihat semua rumah sakit jujur menutup semua layanannya hanya untuk demi COVID-19. Oke, andai kan kemudian saya tiba-tiba pulang dari sini, tidak sengaja kecelakaan, jatuh begitu, apa yang akan terjadi? Bisakah saya masuk rumah sakit saat ini? Ya bisa, dan akhirnya masuk rumah sakit terjadi, tapi rumah sakit intinya tuh semuanya orang COVID semua, otomatis akan menjadi ODP dong. Oke. Itu yang menjadi problem, dan akhirnya solusi satu-satunya dari dokter kalau misalkan idealnya adalah karantina wilayah. Nggak usah bahas lockdown, karantina wilayah, orang stay di rumah, jauh lempar ekonomi, ada batnya. Indonesia nggak sulit untuk melakukan itu. Karena apa? Karena di Indonesia kan banyak sektor informal. Ya kan? Banyak sektor informal. Jadi kalau kita kan melakukan itu, makanya Pak Presiden awal mula pakai social distancing. Nah, orang Indonesia tuh nggak ngerti bahasa Inggris rata-rata seperti itu, ya kan? Terus akhirnya mereka pakai kata-kata lagi, namanya di rumah aja. Tetap seperti itu. Saya kan harus cari uang. Oke, ada gerakan sharing is caring, mulailah dibantu. Sekarang meningkat lagi physical distancing dengan adanya razia oleh pihak berwajib. Ini bagus. Ini patut diapresiasi. Otomatis orang yang sebenarnya dikasih jatah libur, tetapi masih nekat nongkrong dibubarin sama polisi. Nah, kalau misalnya ini gagal, tetap mau nggak mau harus karantina wilayah supaya rate infection terkontrol. Oke, nanti akan saya tanyakan responsnya lebih lanjut dari Bung Sony dan juga Bung Philip sesaat lagi, saudara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.